Shalom Alaihim, seluruh sidang jemaat GPF Angelika. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah raya. Sekalipun saya tidak bisa bertatap muka, tetapi tentu kangen saudara kepada saya terobati dengan khotbah pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk mengucapkan kata-kata iman ya. Seperti ini. Roh Kudus kekuatanku. Roh Kudus penghiburanku. Ada Roh Kudus bersemangat ya, seperti itu ya. Roh Kudus kekuatanku. Roh Kudus penghiburanku. Ada Roh Kudus bersemangat. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema tidak meninggalkan dan tidak melupakan. Ayat yang mendasari saya ambil di dalam Amsal 3 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, ada kata-kata yang berkata jangan. Jangan itu berarti kata yang menyatakan melarang atau tidak boleh. Jadi dengan kata lain pagi hari ini firman Tuhan menasehati kita supaya kita itu jangan, supaya kita itu dilarang, kita itu tidak boleh. Apa yang dilarang? Apa yang kita itu tidak boleh? Kita jangan, kita dilarang, kita tidak boleh meninggalkan sifat kasih dan setia. Saya mengajak kepada saudara sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan lebih jauh. Sifat kasih itu apa? Atau kasih itu apa? Secara sederhana saya mendefinisikan seperti ini. Walaupun definisi kasih itu begitu mendalam, luas, tetapi definisi secara sederhana, apa itu kasih? Kasih adalah tindakan nyata yang positif yang dimotivasi oleh kebenaran dan ketulus ikhlasan. Dengan kata lain bisa dikatakan adalah satu hati yang peduli. Satu contoh kebenaran firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kita mengasihi hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Contoh daripada kasih ini adalah saya ambil dari kisah orang Samaria. Kitab suci menjelaskan bahwa orang Samaria dan orang Yahudi itu bermusuhan dari nenek moyang mereka. Jadi mereka itu musuh bebuyutan. Mereka tidak bisa membangun satu hubungan yang baik, komunikasi yang baik, karena memang sudah dari nenek moyang mereka itu bermusuhan, orang Yahudi dan orang Samaria. Tetapi di dalam kisah ini dikatakan orang Yahudi ketika ia hendak bepergian di satu tempat, kemudian di tengah jalan dia dirampok. Dan di situ dikatakan oleh firman Tuhan, oh, ada imam, ada orang Lewi datang. Mereka tidak tergerak untuk memberikan pertolongan. Padahal mereka tahu dan mereka berkata, aduh kasihan ya. Aduh dia terluka parah. Aduh dia sengsara, dia menderita, dia dipukulin. Tapi tidak ada satu tindakan untuk dia melangkah, mengulurkan tangan, menolong.
Malah kitab suci mengatakan mereka menyingkir. Lalu dikisahkan di sana, lewatlah orang Samaria. Dan ketika orang Samaria itu melihat orang Yahudi dalam keadaan, maaf kata, sekarat, ya, mau mati, bukan saja hartanya dirampok, tetapi dia dipukuli sehingga dia hampir mati. Lalu muncullah rasa belas kasihan dari orang Samaria ini. Dan tidak membuang-buang waktu, orang Samaria ini kemudian datang, melakukan satu tindakan, mengangkat orang itu, menempatkan orang Yahudi itu di keledainya, dan kemudian dibawalah di sebuah hotel, diobati, dibayari semuanya. Itulah yang saya katakan bentuk daripada kasih. Hati yang didorong oleh kepedulian. Dia melakukan itu didorong oleh satu kebenaran, didorong oleh satu ketulusan, bahwa orang yang ada di hadapannya itu membutuhkan pertolongannya, membutuhkan perhatiannya. Nah, lalu kita akan melihat contoh yang berikutnya tentang apa itu kasih, yaitu tindakan nyata yang positif yang dimotivasi oleh kebenaran di dalam ketulusan. Dorcas. Dorcas adalah seorang wanita yang sederhana, dia bukanlah wanita yang kaya raya, dan dia memiliki pekerjaan sebagai penjahit. Dan di dalam kitab suci dikatakan bahwa Dorcas adalah satu pribadi yang bukan saja berprofesi sebagai seorang penjahit, tetapi dia terkenal sebagai satu pribadi yang murah hati, yang baik hati. Ketika dia mati, lalu banyak orang yang menangisi, banyak orang yang sedih. Orang sebaik Dorcas kenapa harus cepat mati? Saudara, saya ingin beritahu bahwa orang kalau memiliki sifat baik, sifat kasih, kasihnya itu ditunjukkan dalam satu tindakan yang nyata, yang positif. Apapun bentuk wujud nyata yang engkau lakukan, itu pasti akan berkesan di hati orang. Dan orang yang sedemikian rupa kalau mengalami kemalangan atau kematian, pasti banyak orang yang meratap, banyak orang yang merasa eman. Coba saudara jahat, orang akan berkata apa? Syukur cepat mati. Orang malah menyumpahi, malah nyukurin saudara. Oleh sebab itulah ajakan dari firman Tuhan, janganlah kiranya kita tidak boleh, kita dilarang meninggalkan apa saudara? Kasih, yaitu satu tindakan nyata yang positif yang dimotivasi oleh kebenaran di dalam ketulusan. Seperti Dorcas. Dorcas semasa hidupnya menjahit banyak baju, bukan hanya orang langganannya menjahitkan, tapi perca-perca baju yang layak bisa dipakai, bisa dibuat untuk baju, lalu diberikan, dibagikan kepada banyak orang. Dan perbuatannya itu menyentuh banyak orang. Sebab itu ketika dia meninggal, banyak orang menangis. Dan kebaikannya tidak sia-sia. Karena banyak orang yang tidak menghendaki Dorcas mati secepat itu. Oleh sebab itu mereka datang kepada Petrus supaya Petrus menolong, mendoakan, dan akhirnya Tuhan memberikan kesempatan hidup sekali lagi kepada Dorcas. Kenapa Dorcas bisa hidup? Karena kebaikan hatinya itulah. Dan kemudian doa, dan atas perkenanan daripada Bapa Yahweh Elohim, sekali lagi Dorcas diberi kesempatan untuk hidup. Kita melihat yang berikutnya, saudara. Dari kebenaran firman Tuhan ini,
Tuhan juga meminta kepada kita. Seperti tema, kita tidak boleh meninggalkan, kita tidak boleh melupakan, yaitu kasih dan setia. Kita seringkali menyanyikan sebuah pujian, hidup adalah kesempatan. Kalau engkau masih diberi kesempatan hidup kepada Bapa Yahweh Elohim sampai hari ini, entah sampai berapa lama lagi, itu merupakan satu kesempatan. Untuk apa, saudara? Untuk saudara mengaplikasikan kasih di dalam hidupmu. Kita tidak boleh meninggalkan kasih, tidak boleh melupakannya. Hidup kita harus didorong, dimotivasi oleh kebenaran dan ketulusan untuk melakukan satu tindakan kasih. Ketika kita mengaplikasikan kasih di dalam kehidupan kita yang real, yang nyata, memang membutuhkan pengorbanan. Orang Samaria menolong, membutuhkan pengorbanan. Mungkin dia ingin cepat-cepat pergi ke satu kota A, tetapi terhambat karena menolong orang Yahudi yang dirampok dan mengalami penderitaan. Waktunya dipakai untuk menolong. Tersita yang tadinya harusnya datang ke satu kota tertentu dengan cepat, akhirnya terhambat. Untuk menolong orang Yahudi ini, orang Samaria juga kehilangan apa? Sudah uangnya, hartanya, karena dia harus membelikan obat. Dia menempatkan di sebuah hotel dan dia memberikan bayaran kepada hotel itu untuk bisa orang Yahudi ini beristirahat. Ada harga yang memang harus dibayar. Tetapi itulah nasihat daripada firman Tuhan, bahwa kita tidak boleh meninggalkan kasih. Kasih itu harus ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Begitu juga dengan Dorcas. Ketika Dorcas lelah menjahit karena orang menjahitkan baju kepadanya, ketika dia hendak beristirahat, dia teringat, kemarin ada tukang donat lewat ke sini, aku lihat kok bajunya robek. Kemudian dia tidak jadi istirahat. Dia mengambil waktu membongkar-bongkar kain-kain perca itu. Diambillah kain yang masih lebar-lebar, kemudian dia membuatkan baju. Dia tidur agak malam. Ada waktu yang dia berikan untuk menjahit baju itu. Kemudian besok pagi dia menunggu dan dia berikan. Jadi saudaraku yang saya kasih, untuk mengaplikasikan kasih di dalam hidup kita, memang seperti kata Yohanes 3 ayat 18, marilah saudara-saudara kita mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi marilah kita mengasihi dalam perbuatan, di dalam kebenaran. Jadi apa yang kita lakukan itu satu tindakan nyata, tapi harus di dalam kebenaran, harus di dalam ketulusan. Maka barulah itu satu tindakan kasih yang memperkenankan hatinya Tuhan. Amsal 3 ayat 3 mengatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Di sini yang kedua ada kata setia. Setia itu apa? Setia secara sederhana itu adalah tidak berubah, teguh, kokoh, tidak mendua hati. Misalnya, seorang suami setia terhadap istrinya. Itu artinya apa? Suaminya ketika awal pertama dia menikahi istrinya, dia memiliki cinta yang 100%. Waktu berjalan,
itu tidak mengubah sedikit pun rasa cintanya kepada istrinya, sekalipun mungkin ada cewek lain sedang mengejar-ngejar dia. Namun dia tidak bergeming. Dia hatinya tidak berubah. Karena apa? Dia memiliki kesetiaan. Teguh, kokoh, itulah setia. Tidak mendua hati, tidak membagi hatinya kepada wanita lain. Seringkali saya dalam khotbah juga menyanyikan lagunya Katon Bagaskara. Aku tak bisa pindah ke lain hati. Itu artinya apa? Orang yang setia, orang yang kokoh pendiriannya. Seorang istri yang memiliki kesetiaan sekalipun suaminya di PHK, kasihnya tidak akan berkurang, dia akan tetap mencintai. Seorang istri yang setia mencintai suaminya bukan ketika suaminya dalam keberkatan, dalam kesuksesan, kejayaan. Nasib hidup seseorang tidak ada seorang pun yang tahu. Tiba-tiba mungkin dia mengalami stroke. Di sini kesetiaan diuji. Apakah dia tidak berubah? Atau karena suaminya kena stroke akhirnya mengubah dia? Dia tidak lagi kokoh mencintai. Dia mulai goyah, dia mulai mendua hati. Bahkan mungkin bisa meninggalkan. Tetapi nasihat daripada firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Di dalam kitab Amsal yang lain berbicara tentang kesetiaan. Amsal 19 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Saya ingin tanya kepada suami, para suami, apa yang engkau inginkan? Sifat yang dimiliki oleh istrimu. Tentu saudara akan berkata, aku pengen istriku setia, gak selingkuh, gak mendua hati. Inilah ungkapan dari firman Tuhan. Begitupun para istri, kalau istri ditanya, apa yang engkau inginkan terhadap suamimu? Dia setia kepada saya. Setia. Jadi apa yang diinginkan seseorang adalah kesetiaannya. Orang setia itu adalah orang yang bisa dipercaya. Misalnya, saudara, kalau suaminya itu adalah orang yang setia, ketika dia kaya, suaminya pamit pergi kemanapun, istrinya nggak khawatir, nggak takut, nggak cemas. Karena apa? Dia memiliki kesetiaan, bisa dipercaya. Tapi kalau kesetiaan itu hilang, maka orang yang tidak memiliki kesetiaan akan sulit dipercaya. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan firman Tuhan Amsal 19 ayat 22, apa yang diinginkan seseorang adalah kesetiaannya. Sifat setia itu memiliki nilai yang tinggi di hadapan manusia. Amsal 20 ayat yang ke-6 mengatakan seperti ini. Banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapakah dapat menemukan? Saudara, seringkali kita mungkin para ibu-ibu suka merumpi. Ibu itu, bapak itu orangnya baik ya. Tapi satu saat kita melihat dia orang yang selingkuh. Orang bisa saja baik, tetapi belum tentu dia memiliki kesetiaan. Tapi orang yang setia, pastilah dia orang yang baik. Jangan terkecoh, tertipu dengan kebaikan seseorang, tetapi apalah artinya dia tidak memiliki kesetiaan. Maka dia akan menjadi satu pribadi yang suka berkhianat, satu pribadi yang sulit untuk bisa dipercaya.
Oleh sebab itu, saudaraku yang saya kasihi, benar nasihat daripada Amsal, kitab Amsal ini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kita akan melihat contoh dari sebuah kesetiaan, yaitu kesetiaan Rut, orang Moab. Kalau di dalam Perjanjian Lama, Rut itu adalah orang kafir, orang Moab, karena dia bukan orang Israel atau orang keturunan Abraham. Di mana Rut ini menikah dengan anaknya Naomi. Dan waktu mengatakan, atau kitab suci mengatakan, satu saat anak-anak Naomi, suami Naomi meninggal, anak-anak Naomi meninggal. Dan akhirnya Naomi tinggal bersama dengan kedua menantunya. Tetapi Rut tetap melekat kepada Naomi. Sedangkan menantu yang lainnya meninggalkan Naomi. Memang itu tawaran dari Naomi. Anakku sudah mati, aku gak punya siapa-siapa lagi. Kamu masih muda, hidupmu masih panjang. Sudah kamu pergi ke bangsamu, ke keluargamu kembali. Jalani hidupmu. Tetapi saudara, Rut berkata, aku gak mungkin meninggalkan engkau. Aku akan tetap mendampingi engkau. Bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Jangan. Tetapi Rut tetap kokoh pendiriannya atas keputusannya. Ini yang dinamakan setia. Tetapi menantu yang satunya akhirnya meninggalkan Naomi. Lalu kemudian Naomi berkemas-kemas kembali ke Bethlehem. Karena di Moab yang diharapkan rumah tangganya, masa depannya menjadi baik, ternyata meleset. Saudara, jangan pernah meninggalkan Bethlehem, rumah Tuhan. Jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan demi engkau ingin menempuh masa depan tanpa Tuhan. Hancur hidupmu. Kalau engkau meninggalkan satu kota, satu gereja, tetapi engkau tetap setia kepada Tuhan, dimanapun engkau ditempatkan Tuhan di kota-kota lain, baik seluruh Indonesia ataupun di luar negeri, kalau engkau tetap takut akan Tuhan, melibatkan Tuhan, mencari Tuhan, kalau engkau di sini melayani, tetapi ketika pindah engkau tetap memberi dirimu terlibat dalam pelayanan, tetap hidupmu akan menjadi baik di hadapan Tuhan. Menggapai mimpi, menggapai masa depan, tapi dengan cara meninggalkan Tuhan, hancur hidup. Naomi akhirnya pulang ke Bethlehem, ke tanah Israel, dan Rut menyertainya. Rut sebagai menantu yang muda, dia mengatakan, udah Naomi, kamu tua, kamu di rumah aja, biar aku yang mencari makanan untuk kita makan. Kesetiaan Rut dinyatakan bukan hanya di bibir, mendampingi, tetapi kemudian ketika tinggal satu rumah, nganyel kayak nyakitin, ngelaraknya hati, tidak. Kesetiaannya itu ditunjukkan dengan kesungguhan, ketulusan melayani, merawat Naomi, bahkan yang mencari nafkah untuk Naomi. Tetapi apakah orang yang memiliki kesetiaan kemudian Tuhan tinggalkan? Orang yang memiliki kesetiaan dengan tulus, orang yang menghargai orang tua. Naomi adalah orang tua. Dia sedang melakukan firman Tuhan, maka pasti firman Tuhan digenapi. Masa depan Rut menjadi baik. Akhirnya dia dipertemukan dengan Boas. Boas jatuh cinta, dan akhirnya Boas mengangkat dia menjadi istrinya. Dan
pernikahan Boas dengan Rut menjadi cikal bakal nenek moyang dari Daud, kemudian Yesua Hamasyah lahir. Rut yang orang kafir, tetapi namanya tercantum di dalam silsilah Mesias, silsilah daripada Tuhan Yesua Hamasyah, silsilah raja-raja besar, salah satunya adalah Raja Daud. Orang yang memiliki komitmen setia, dia sedang melakukan firman Tuhan, maka dia akan memiliki masa depan yang baik. Firman Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupannya. Satu lagi saudara, saya memberikan contoh orang yang setia. 3 pahlawan Raja Daud yang bernama, mereka diberi julukan Triwira. Isibaal, Eliasar, lalu namanya yang ketiga adalah Sama. Ini pahlawan-pahlawan yang setia, bisa dipercaya, makanya dia disebut Triwira. Lah, suatu saat tiba-tiba Daud itu lagi merenung, lalu dia berucap, aku kok kepengin ya minum air dari sumur yang ada di Bethlehem. Lah, ketika Daud itu berucap seperti itu, didengar oleh Triwira ini. Nggak masalah ngambil air di sumur di Bethlehem. Tetapi yang menjadi masalah adalah pada waktu itu Bethlehem sedang diduduki oleh orang-orang Filistin, musuh bebuyutan bangsa Israel. Jadi akan menjadi sulit, sangat berbahaya kalau menerobos Bethlehem yang sedang diduduki oleh orang Filistin yang jago berperang. Tetapi saudaraku yang saya kasihi, apa yang dilakukan oleh Triwira ini? Karena loyalitasnya, kesetiaannya kepada Daud, maka mereka bertiga pergi ke Bethlehem, menerobos para musuh yang ada di Bethlehem. Dan kitab suci menulis mereka akhirnya berhasil mengambil air di perigi yang ada di Bethlehem. Ketika air itu kemudian dipersembahkan kepada Raja Daud, Tuanku, ini air yang ada di Bethlehem, perigi yang ada di Bethlehem, silahkan minum. Kemudian apa yang dilakukan oleh Daud? Walaupun Daud ingin minum air yang ada di perigi Bethlehem, mungkin airnya seger, enak gitu ya, niatnya itu diurungkan. Dia berkata apa? Aku akan menjadi orang yang sangat bersalah kalau aku minum air ini. Karena dengan 3 nyawamu engkau mempertaruhkan nyawamu demi mengambil air di perigi ini. Maka air ini menjadi air yang sangat mahal, sangat berharga. Maka Daud mencurahkan, dipersembahkan air yang diambil oleh Triwira itu di hadapan Tuhan sebagai korban ucapan syukur. Saudara, untuk setia itu memang butuh perjuangan dan pengorbanan, gak gampang. Kesetiaan itu akan diuji oleh keadaan, oleh waktu. Ada seorang suami yang kemudian menikah lagi hanya karena apa? Istrinya sakit dan tidak bisa melayani secara biologis. Sehingga dia menghalalkan. Keadaan akan menguji kesetiaan. Tanpa ada kesulitan, tanpa ada satu masalah, saudara setia gampang. Tetapi ketika dalam masa-masa suasana seperti tadi, istri sakit tidak bisa melayani saudara, kesetiaan itu akan menjadi teruji. Apakah kesetiaanmu itu mahal, bernilai, atau engkau hanya setia ketika semuanya berjalan dengan baik?
Untuk menjadi satu pribadi yang setia butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Mungkin istri sudah nggak cantik lagi atau suami sudah seperti apa. Ada orang yang mencintai saudara, saudara akan tetap teguh hatimu, tidak mendua hati, tidak goyah. Kitab suci mengatakan, sekali menikah seumur hidup, seperti beli kartis sekali jalan. Itulah nasihat daripada kebenaran firman Tuhan. Kalau anak Tuhan tidak dikontrol oleh kesetiaan, maka anak Tuhan itu akan menjadi anak Tuhan yang liar. Dia akan mudah berselingkuh, dia akan mudah menikah ketika dia menikah dengan banyak wanita, dengan banyak pria ketika dia sukses. Tetapi ketika orang memiliki kesetiaan, keteguhan, kokoh, tidak mendua hati, maka sekali dia menikah, hanya maut yang bisa memisahkan. Dan ini membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, sidang jemaat GPF Angelika yang saya kasih dan dikasih oleh Tuhan Yesus. Di situ dikatakan kasih dan setia. Janganlah engkau meninggalkan kasih dan setia. Lalu kalimat yang berikutnya, kalungkanlah itu pada lehermu. Jadi kasih dan setia itu disuruh mengalungkan pada leher kita. Kalung itu adalah apa, saudara? Perhiasan. Wanita memakai kalung itu supaya memaniskan penampilannya. Lalu kalau seorang wanita memakai kalung, nggak mungkin disembunyikan. Pasti akan ditunjukkan supaya orang bisa melihat. Kitab suci mengatakan kepada kita nggak boleh meninggalkan atau melupakan kasih dan setia. Kita disuruh mengkalungkan pada leher. Artinya kasih dan setia itu harus menjadi perhiasan yang memaniskan sepak terjang kita, hidup kita. Sehingga ketika orang melihat kita, itu tertarik, senang. Orang melihat kita karena apa? Kita sedang memakai kalung di leher kita yang namanya kasih dan setia. Aduh, manisnya si bapak itu, si ibu itu. Kenapa? Karena dia memiliki sifat yang bernama kasih dan setia. Jadi kalau kasih dan setia itu kita kalungkan dalam leher kita, artinya kasih dan kesetiaan itu akan memaniskan hidup kita, membuat kita menarik, dan kita pada akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Orang akan melihat kita. Lalu di situ dikatakan, kalungkanlah pada lehermu dan tuliskanlah pada loh hatimu. Kenapa? Setelah kalungkanlah pada lehermu, kemudian kalimat yang berikutnya, kasih dan setia itu harus kita tuliskan pada loh hati. Manusia itu suka lupa. Misalnya dia didikte, tolong titip Lombok, Merico dan lain sebagainya. Saya tak tulis sih. Kenapa ngomong tak tulis sih? Supaya nggak lupa. Nah, kitab suci juga mengatakan, biarlah kasih dan setia jangan engkau tinggalkan, kalungkan dan tuliskan itu pada loh hatimu. Tuliskan supaya kita itu nggak gampang lupa, supaya tidak mudah lupa. Jika orang tidak menulis sesuatu yang diajarkan dalam loh hati kita, sekali lagi manusia itu gampang lupa. Kan ada peribahasa Jawa, manungsoi akeh lupute. Sebab itu firman Tuhan menyuruh kasih dan setia itu disuruh menuliskan dalam loh hati kita. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada jemaat GPF Angelika, apa yang tertulis dalam loh hatimu saat ini? Iri,
kecewa, sakit hati, marah, tersinggung. Apa yang saat ini engkau kalungkan di lehermu? Iri, kecewa, sakit hati, kepahitan, marah, tersinggung. Saya ingin katakan, itu bukan perintah firman Tuhan. Justru sebaliknya, firman Tuhan memerintahkan supaya kita itu membuang sifat-sifat yang tidak mencerminkan bahwa kita ini anak-anak Yesua. Justru firman Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita itu membuang sifat-sifat yang tidak memuliakan Yesua. Sifat-sifat yang hanya menonjolkan kedagingan kita. Orang melihatnya nggak tertarik, nggak menarik. Jika yang kita kalungkan pada leher kita, yang kita tulis dalam roh kita adalah sifat-sifat kasih dan setia. Saya ulangi, sidang jemaat GBF Angelika. Jika yang kita kalungkan pada leher kita dan yang kita tulis dalam loh hati kita adalah sifat kasih dan setia, maka ayat yang keempat, engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Tuhan dan manusia. Mengapa kita mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Tuhan dan manusia? Karena kita tidak meninggalkan, tidak melupakan kasih dan setia. Justru kasih dan setia menjadi sifat yang menghiasi, mempercantik, memperindah hidup kita, sepak terjang kita. Mengapa Tuhan Yesus memerintahkan supaya kita tidak meninggalkan dan tidak melupakan kasih dan setia? Supaya itu kita kalungkan dan kita tulis dalam loh hati kita. Karena kasih dan setia merupakan sifat yang dimiliki oleh Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach. Sebagai anak-anaknya kita harus mencerminkan sifat dari Bapa kita. Siapa Bapa kita? Kalau Bapa kita adalah Bapa Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach, maka kita akan mencerminkan kasih setia. Kiranya nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Amsal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Benar-benar kita tidak meninggalkan dan tidak melupakan kasih setia yang harus menghiasi hidup kita. Menjadikan itu karakter kita yang kuat. Karena salah satu karakter dari Bapa kita, sesembahan kita, Tuhan dan Juru Selamat kita adalah kasih dan setia. Bapa Yahweh Elohim memberkati kita semua.